Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi teman-teman yang sedang beraktivitas ya. Dan selamat bersantai-santai sambil ngopi. Kalau ada yang lagi ngopi gitu ya, asal jangan ngerokok ya. Nggak baik untuk kesehatan. Kalau yang udah ngerokok ya nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya dan membuat suatu tutorial untuk teman-teman semuanya, dan semoga apa yang saya buat bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, terus dapat diterapkan juga. Oke, di sini ada mesin dispenser ya. Ini dispenser Modena. Nah, Modena. Entah ini keluaran dari mana ya, nggak penting kita tahu keluaran dari mana. Terus permasalahan di sini untuk motor pompa yang di dalam ini teman-teman semuanya. Ya, yang di sini ya. Ini tidak mau start. Ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa tidak mau start dan cara menanganinya seperti apa. Nanti akan saya buatkan juga untuk teman-teman semuanya ya. Semoga bisa jadikan suatu inspirasi. Oke, jadi video kali ini kita akan membahas soal dispenser Modena ini ya. Jadi untuk audio sistemnya kita offin dulu ya, bukan berarti off total ya. Nanti akan kita lanjut lagi, ini cuman jeda video supaya nggak kosong ya. Nah, jadi yang pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan ya, kalau misalkan motor DC yang di bawah tadi itu motor untuk pompa ke tangki ini teman-teman. Kalau misalkan itu tidak hidup, pastikan di sini ada switch ya teman-teman. Nah, di sini ada switch. Switch ini untuk otomatis pintu ya. Jadi di saat nanti galon itu dibuka atau pintu itu dibuka, maka dia akan off dan pompa akan mati seperti itu ya. Switch ini sangat penting sekali, satu. Terus yang kedua ada di posisi sensor. Nah, jadi di toren ini ada sensor ya teman-teman semuanya. Ini sensornya. Nih, pastikan sensor ini dalam keadaan baik. Ya, terus kalau misalkan posisi sensor ini terbalik, maka sistem kerjanya akan terbalik juga teman-teman ya. Misalkan ini posisinya kayak gini ya. Nah, terus ini dibalik, posisi atas di posisi bawah dan posisi bawah di posisi atas, kita balik seperti ini ya. Maka kerjanya sensornya akan berubah. Di saat seperti ini maka akan hidup, nah di saat seperti ini akan mati. Ya. Jadi kalau misalkan dibalik kembali, maka di saat seperti ini akan hidup, saat seperti ini akan mati. Sesuai sistem kerjanya, maka di saat seperti ini dia akan hidup. Maka di saat penuh ini akan naik seperti ini dan akan mati. Pompa yang di bawah tadi ya, motor tadi akan mati. Oke, paham teman-teman semuanya? Tapi masalah di sini, pompa dalam keadaan seperti ini yang seharusnya hidup tapi tidak mau hidup, teman-teman. Ya, tapi tidak mau hidup. Nah, seperti apa? Nah, setelah saya cek untuk permasalahannya, jadi di sini ada mainboard ya. Nah, di sini untuk sistem kerjanya semuanya sudah ada di sini, teman-teman semuanya. Nah, akan tetapi untuk output tegangan 12 volt nih yang ada di sini ya. Ini yang ke motor, teman-teman semuanya. Ini tidak ada ya, teman-teman. Nggak ada nih tegangan di sini. Setelah saya cek. Nah, kemarin ada kerusakan di bagian fuse dan juga dioda. Itu putus, sudah saya ganti tapi masih belum ada ini ya. Belum ada titik terangnya. Setelah itu ada kemungkinan di bagian IC teman-teman, IC PSU ya, ada kemungkinan, ataupun IC ini ya. Yang jelas untuk output 5 volt ataupun 3 volt itu tidak ada tegangan sama sekali teman-teman semuanya ya. Pokoknya intinya ini sudah tidak bisa difungsikan lah seperti itu ya, untuk menarik air menggunakan motor listrik yang di bawah ini tadi ya, sudah tidak bisa. Jadi caranya seperti apa mas? Caranya seperti apa mas untuk supaya dapat berfungsi kembali mas?
tanpa kita menggunakan board ini. Kalau misalkan beli ini kisaran 90 sampai 50 sampai 100 ribu ya kalau nggak salah. Jadi lumayan mahal. Jadi kita cari supaya kita memperbaiki dengan dana yang murah tapi ya bisa dipakai juga gitu ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman semuanya. Yang harus kita siapkan yaitu ini ya, relay ya. Relay. Jadi ini harus kita siapkan. Nah, selanjutnya relay ini nanti akan butuh tegangan 12 volt untuk suplai ke motor listriknya ya, dan suplai ke relay ini sendiri ya. Jadi itu butuh tegangan 12 volt. Nanti teman-teman pastikan kalau punya teman-teman semuanya masih ada tegangan 12 volt di sini, nanti teman-teman ambilkan saja dari sini ya, jangan dibuatkan tegangan eksternal. Jadi ambilkan saja dari sini. Tapi kalau memang dari sini sudah tidak ada, teman-teman bisa gunakan SMPS seperti ini, ya, power supply switching seperti ini ya. Kalau saya pribadi di sini tidak ada tegangan, ya, maka dari itu saya carikan switching seperti ini dan nanti supply 12 volt akan saya gunakan atau saya pakai menggunakan switching ini ya teman-teman semuanya. Jadi pastikan dulu teman-teman pahami cara kerja relay ini ya, supaya nanti tidak ada salah dalam penyambungannya. Jadi yang tengah ini ya, di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Yang tengah ini suplai tegangan ya teman-teman ya. Yang tengah ini suplai tegangan plus nanti bisa jadikan common ya. Oh bukan common, ini suplai tegangan yang tengah ini ya. Dan yang sini sebelah kanan ini adalah netralnya ya. Ini adalah netralnya. Ini tegangan masuk, ini netral, dan yang di sini common ya. Oke, jadi ini output ya. Ini output NC dan ini output NO ya, normally close dan normally open. Jadi posisinya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menyamakan nih posisi kakinya, posisi seperti ini adalah posisi yang benar dalam kita membacanya ya. Nanti yang tengah ini posisi tegangan masuk 12 volt ya. Terus yang ini posisi netral. Yang ini sebelah kanan dan di sebelah kiri ini adalah commonnya. Oke, paham ya? Ini commonnya. Terus ini apa namanya? NO dan ini NC. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan di rumah ada multitester bisa teman-teman cek ya. Yang tengah dengan yang ini dan yang tengah dengan yang ini. Nanti ketemu di situ akan terlihat mana yang terhubung itu berarti NC tanpa relay ini kontak, dan tidak terhubung itu berarti NO. Kalau misalkan relay ini sudah kontak, sudah diberi tegangan ya, maka ini akan terhubung NO ini. Yang sebelah kiri ya. Oke, paham teman-teman semuanya? Di sini akan saya rakit ya. Akan saya instalasi. Nanti akan saya jelaskan teman-teman. Di sini saya nggak pakai tripod, maka dari itu sulit ya. Ini akan saya pause dulu sebentar, akan saya rakit dan nanti akan saya jelaskan ke teman-teman semuanya. Dan pastikan juga ya, ini kabel yang ke arah sensor teman-teman. Ada dua kabel ini ya, ke arah sensor, dan ini kabel motor. Pastikan motor dalam keadaan baik, tidak rusak ya. Ini kabel motor ya. Oke, akan saya instalasi ke relay ini. Nanti akan saya jelaskan secara detail ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman nggak bingung ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, oke teman-teman semuanya. Ini yang dari motor ya, warna merah dan juga putih. Yang motor yang ada di bawah ini teman-teman, merah dan putih ya. Kita lihat ya. Merah dan putih. Nah, ini merah dan putih ya. Mana sih? Nah, itu. Ini kabel motor yang saya solder tadi ya. Dan ini akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Jadi kabel plus ini masuk ke NO ya. Yang plusnya warna merah. Ini masuk ke NO. Dan untuk netralnya masuk ke sebelah kanan ujung ya. Kanan ujung ini sebagai netralnya. Oke, paham ya? Nah, seperti ini kurang jelas ya. Nah, fokus ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi yang sebelah kanan itu masuknya ya seperti ini ya. Netral ya. Dan yang ini NO. Ini NO ya teman-teman. Nanti di saat
ada kontak saklar dari sensor, maka ini akan terhubung. Oke, paham ya? Setelah itu apa yang akan disambung, Mas? Setelah ini yang akan disambung yaitu sensornya. Ya, supaya teman-teman paham, akan saya buat tidak secara langsung untuk instalasinya ya, tapi satu-satu. Oke, next teman-teman. Ya, selanjutnya seperti ini ya. Ini kabel yang hitam 2, kabel apa, Mas? Ini kabel hitam 2 ini adalah kabel yang ke sensor yang di tangki, teman-teman. Yang di sini ya. Yang di tangki ini ya. Ya, ini kabel 2 itu yang di tangki. Ya. Yang ini. Oke, paham ya? Dan kabel 2 ini kita hubungkan di relay di posisi tegangan dan di posisi common. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ini akan masuk ke sensor dan output dari sensor, kan ada 2 kabel tadi ya. Output dari sensor masuk ke common ini, teman-teman. Common relay ini. Oke. Paham ya teman-teman semuanya? Akan masuk ke sini. Nah, di saat nanti ini kontak ya, dalam artian kontak di sini sensor yang di tank tadi sudah minta air, maka motor otomatis akan hidup. Ya, dari kontak NO ini, yang di jempol saya ini. Oke, paham ya teman-teman? Ini masuk ke sini ya sebagai masukan sensor dan outputnya sensor masuk ke common. Seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin menyontoh, silakan disamakan saja. 100% nanti akan sesuai dengan hasil. Oke, next kita akan sambung tegangannya. Ya, oke. Maka selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu kabel yang dari PSU ataupun dari plus, misalkan ngambil dari sini ya, yang plusnya ya teman-teman semuanya, misalkan diambil dari sini, punya teman-teman misalkan masih ada tegangan, setelah dicek ada tegangan 12 volt, maka ini ambil 12 volt masukkan ke tengah ya teman-teman ya, tengah relay ya. Tengah relay ini adalah sebagai plusnya ya, paham ya? Sudah pasang ke tengah dan netralnya kita pasang di kaki yang sebelah kanan ujung ini ya. Nah ini, ya, ini netralnya dan ini plusnya. Teman-teman sambung ke situ ya. Nah setelah disambung maka langsung saja dites ya. Akan kita tes teman-teman semuanya. Seperti ini ya tampaknya ya. Ini sensor, kabel warna hitam, kabel hitam 2 ini sensor. Masuk ke plus 1 dan outputnya ke sebelah kaki sebelah kiri sebagai common. Dan netral dari motor warna putih ini netral, dan dari PSU ataupun dari sini netral kita masukkan ke sini ya. Masang ujung sebelah kiri, kanan. Ini warna merah ini plus dari motor. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman semuanya misalkan dari board ini tidak ada tegangan dan teman-teman nggak punya jenis switching seperti ini, teman-teman bisa buatkan PSU sendiri ya, menggunakan trafo yang misalkan 1 ampere ataupun 500 miliampere ya. Nanti bisa dibuatkan PSU sendiri menggunakan dioda elko ya. Pastikan tegangannya murni DC supaya relaynya awet ya. Oke, selanjutnya kita akan coba tes ya teman-teman. Di sini akan saya coba ya. Oke teman-teman semuanya, di sini akan saya coba start ya. Di sini sudah ada air karena di sini nggak ada toren lagi galon. Maka ini saya menggunakan air di ember ya. Insya Allah ini air bersih, air dari keran, dan nanti akan dibuang lagi ya. Tetap nanti pakai air minum ya, jangan pakai air ember. Oke, next di sini tadinya nggak mau hidup ya untuk motor dinamo ini. Jadi sudah kita rubah rangkaiannya seperti tadi, dan sekarang akan kita coba start. Tegangan 220 off on. Oke, on ya teman-teman. Ini sudah on dan ini langsung on ya, lupa offin tadi.
Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Ya, motor sudah mau hidup ya. Dan ini sudah mau menghisap untuk airnya. Ya. Ini sudah mau menghisap, motor sudah mau hidup. Oke, teman-teman. Kita lihat di sini, teman-teman. Sudah ada airnya ya. Tuh. Sudah mau mengisi ya, teman-teman. Kita tunggu dulu sampai ini full ya. Nanti kita lihat apakah ini akan mati atau tidak motornya. Kalau mati berarti sistem sensor ini sudah bekerja sebagaimana mestinya ya. Jadi sudah normal seperti itu ya. Oke, kita tunggu saja teman-teman semuanya. Oke, jadi sudah off ya teman-teman semuanya. Ini sudah off untuk apa namanya? Untuk mesinnya sudah off ya teman-teman. Dan sekarang akan saya buang dulu airnya. Nanti apakah motor ini akan hidup kembali ya. Kita perhatikan teman-teman. Ini keadaan motor off ya. Nah, sudah hidup kembali ya. Dan sekarang mati lagi karena mungkin sudah ngisi. Akan saya coba kurangi lebih banyak lagi. Ini motor sudah hidup ya karena sudah berkurang airnya. Nah, dia ngisi teman-teman semuanya. Dia sedang mengisi ya. Tes terus mengisi terus. Nah, mati ya. Mati teman-teman ya. Mati ya. Dan sekarang akan saya off kan dulu supaya sistemnya bekerjanya agak lama ya teman-teman. Ini sudah saya off kan. Dan ini akan saya kuras teman-teman semuanya. Akan saya kuras, akan saya buka buat tombol biar cepat. Oke teman-teman, sudah saya kuras ya, airnya sudah tidak ada ya. Ini akan saya start lagi. Harusnya dia on kembali ya teman-teman. Nah, on kembali ya. Oke, denger nggak suara startnya? Dan ini lagi ngisi. Ya, denger ya suaranya ya. Sedang ngisi ya. Kita lihat nanti apakah akan off. Oke teman-teman, perhatikan kabel 2 ini. Ini gerak karena selang ini bergetar ya. Karena selangnya bergetar maka dia bergerak. Nah, seperti itu. Kita tunggu. Nah, oke teman-teman semuanya, kabelnya sudah nggak bergerak ya. Berarti menandakan bahwasanya udah full ya. Nah, intinya sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan sistem kerja awalnya ya. Cuma masalahnya di sini galonnya nggak ada, jadi pakai air kayak gini ya. Nanti akan saya kuras kembali. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Ini berlaku untuk seluruh merek galon ya. Misalkan dari boardnya ini sudah tidak berfungsi kembali, teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti ini dan hasilnya sangat sesuai dan bisa dioperasikan kembali. Jadi nggak perlu dibuang ya teman-teman. Jadi bisa dioperasikan kembali dengan cara seperti ini. Kita revisi, kita perbaiki seperti inilah, seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan mendapatkan suatu inspirasi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.